Shalom Bapak Ibu semua, dalam video sebelumnya saya sudah menyinggung 3 ajaran sesat tentang Kristus, yaitu Apollinarianisme, Arianisme, dan Nestorianisme. Nah, kali ini kita akan membahas ada 7 ajaran sesat tentang Tritunggal dan Kristus yang pernah ada disebutkan dalam sejarah gereja. Termasuklah di dalamnya 3 ajaran sesat yang saya sebutkan tadi. Dan tentu masih ada ajaran sesat yang lain yang pernah disebutkan dalam sejarah gereja Bapak Ibu. Namun kita fokuskan pada 7 ajaran sesat saja. Dan saya akan menunjukkan ayat-ayat Alkitab yang menolak ajaran sesat itu supaya Bapak Ibu tahu apakah Anda meyakini salah satu atau beberapa ajaran sesat tentang Tritunggal dan Kristus atau tidak. Saya hanya tunjukkan satu atau beberapa ayat saja yang menolak ajaran sesat itu, yang mana satu ayat Alkitab bisa menolak beberapa ajaran sesat sekaligus. Nah, ajaran sesat yang akan kita bahas hari ini adalah gambaran umum supaya memudahkan kita untuk mengidentifikasinya dengan baik. Nah, kita mulai dari ajaran sesat mulai dari abad pertama Bapak Ibu. Kita mulai dari Ebionisme, yaitu Kristologi Unitarian. Pencetusnya adalah kaum Ebionit, komunitas Yahudi yang ada di abad pertama. Nah, ajaran mereka adalah Yesus hanyalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah. Dan kesalahan daripada ajaran ini mereka menolak keilahian Yesus Kristus dan konsep Tritunggal. Nah, ayat yang bertentangan dengan ajaran ini adalah Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita baca, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dalam Yohanes 1 ayat 1 ini, Yesus atau Sang Firman itu adalah Allah. Nah, apa dampak dari ajaran ini Bapak Ibu? Dampak dari ajaran ini adalah mengurangi peran Yesus sebagai juru selamat yang ilahi. Jadi semua ajaran yang menolak keilahian Yesus Kristus melawan Yohanes 1 ayat 1. Nah, ajaran yang kedua adalah Gnostisisme atau Kristologi mistis dan esitoris. Pencetusnya adalah Valentinus abad kedua. Ajaran mereka adalah Yesus bukan manusia sejati tetapi hanya makhluk spiritual. Nah, kesalahan ajaran ini mereka menolak inkarnasi Yesus sebagai manusia sejati. Nah, ajaran ini bertentangan dengan 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Kalau kita baca, demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, dan seterusnya. Jadi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3 ini menegaskan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati Bapak Ibu. Nah, ajaran yang ketiga adalah modalisme atau Sabellianisme. Pencetusnya adalah Sabellius abad ketiga, bahwa Allah adalah satu pribadi yang menyatakan diri dalam 3 mode berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kesalahan daripada ajaran ini menolak perbedaan pribadi dalam Tritunggal. Dan ini ditolak dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Nah, ajaran Sabellius atau modalisme itu bertentangan dengan Matius 3 ayat 16-17. Kalau kita baca, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, di dalam Matius 3 ayat 16-17 ini Bapak Ibu, kita tidak temukan Bapa adalah Yesus dan Roh Kudus adalah Yesus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Nah, dampak daripada modalisme atau Sabellianisme membingungkan hubungan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang keempat adalah Arianisme. Pencetusnya adalah Arius dari Alexandria sekitar tahun 250-336 Masehi. Nah, ajarannya adalah Yesus adalah makhluk ciptaan tertinggi, tetapi bukan Allah yang sejati. Nah, kesalahan ajaran ini menolak keilahian Yesus. Dan ini ditolak dalam konsili Nikea 325 Masehi dan konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi. Nah, ajaran Arianisme itu bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 3 dan Kolose 2 ayat 9. Kalau kita baca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di dalam Yohanes 1 ayat 3 ini Bapak Ibu kita bisa lihat Yesus Kristus Sang Firman itu adalah pencipta segala sesuatu dan tidak mungkin ciptaan. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah. Dampak daripada Arianisme adalah mengurangi kekuasaan Yesus sebagai Tuhan yang kekal. Yang kelima adalah Apollinarianisme. Pencetusnya adalah Apollinarius dari Laodikia abad keempat. Ajarannya, Yesus memiliki tubuh manusia, tetapi tidak memiliki jiwa dan roh manusia, logos yang menggantikannya. Kesalahan daripada ajaran ini adalah menolak kemanusiaan penuh Tuhan Yesus.
Dan ini ditolak pada Konsili Konstantinopel pertama pada tahun 381 Masehi. Nah, ajaran Apollinarianisme itu bertentangan dengan Ibrani 2 ayat 17. Kalau kita lihat, itulah sebabnya dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Nah, dampak dari Apollinarianisme, jika Yesus bukan manusia sepenuhnya, maka ia tidak bisa menjadi pengantara antara manusia dan Allah. Selanjutnya, ajaran yang keenam adalah Nestorianisme. Pencetusnya adalah Nestorius. Dia adalah seorang patriark Konstantinopel abad ke-5. Ajarannya adalah Yesus memiliki dua pribadi yang terpisah, pribadi manusia dan pribadi ilahi. Kesalahannya memisahkan Yesus menjadi dua pribadi yang berbeda, dan ini ditolak dalam Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi. Dan ajaran Nestorianisme itu bertentangan dengan Kolose 2 ayat 9, yang menegaskan bahwa Yesus bukan dua pribadi yang terpisah, dan natur keilahian dan kemanusiaannya juga tidak terpisah. Nah, dampak daripada Nestorianisme membuat Yesus terlihat seperti dua pribadi yang berbeda, bukan satu pribadi dengan dua natur. Yang ketujuh adalah monofisitisme. Pencetusnya adalah Eutyches abad ke-5. Ajarannya, Yesus hanya memiliki satu natur ilahi setelah inkarnasi, bukan dua natur, yaitu ilahi dan manusiawi. Kesalahannya menolak kemanusiaan penuh Yesus setelah inkarnasi. Dan ini ditolak pada Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi. Nah, ajaran monofisitisme itu bertentangan dengan Filipi 2 ayat 6-7. Kalau kita baca, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu bahwa Yesus itu memiliki dua natur, ilahi dan manusiawi. Dampak daripada ajaran ini adalah menghilangkan pemahaman tentang bagaimana Yesus bisa benar-benar merasakan penderitaan manusia. Jadi dengan mengetahui 7 ajaran sesat tentang Tritunggal dan Kristus Bapak Ibu, serta pengembangan dan turunan dari 7 ajaran sesat ini, baik salah satu atau kombinasi dari beberapa bagian dari yang ketujuh ini, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi sendiri. Kalau ada orang yang tidak mengakui keilahian Yesus Kristus, itu masuk ajaran apa? Kalau ada orang yang tidak mengakui kemanusiaan Yesus Kristus, itu masuk ajaran apa? Kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, bukan pencipta, itu masuk ajaran apa? Dan ketika ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah campuran Allah dan manusia, itu masuk ajaran apa? Dan seterusnya. Jadi dengan memahami ketujuh ajaran sesat ini Bapak Ibu, kita bisa memahami posisi kita apakah kita mempercayai salah satu atau kombinasi dari ketujuh ini, atau benar-benar tidak mempercayai dari ketujuh ini. Harapan saya, tidak ada satu orang pun dari kita yang menonton video ini yang mempercayai dari ketujuh ajaran sesat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.